Hai guys, sobat, teman-teman pemirsa, jumpa lagi dengan saya Kipelet Asmoro. Saat ini saya Kipelet Asmoro akan menyampaikan kisah mistis rumah sarang santet. Kisah ini dari narasumber kita, Mbak Dinda ya. Jadi kisah ini terjadi tahun 2019. Saat itu Mbak Dinda masih berusia 15 tahun ya. Dinda ini masih berusia 15 tahun. Jadi Dinda ini bersama dengan tinggal di sebuah perumahan daerah Jawa Barat bersama dengan ibunya dan adiknya, ya bertiga. Sementara neneknya Dinda ini tinggal di rumah di sebelah kanan. Namun karena usianya sudah tua dan tidak mau menyatu, neneknya ini tinggal sendiri saja di rumahnya. Otomatis ya Dinda yang tinggal di kamar depan, ya di kamar depan. Pintu rumah kamarnya dijebol ke rumah neneknya. Jadi ada bekas jebolan sebesar ukuran pintu di kamar rumah Dinda ya, di kamar Dinda ya, ke rumah neneknya. Nah, Dinda tinggal di kamar depan, sementara ibunya, karena rumah ini ada dua kamar, ibunya dan adiknya tinggal di kamar bagian belakang. Dari kamar Dinda ada dijebol ya, bekas jebolan sebesar ukuran pintu yang ditutup hordeng ke rumah neneknya. Nah, jadi Dinda ini punya bakat indigo dan dia bisa melihat bahwa suka ada makhluk kuntilanak gitu ya, yang suka jalan dari masuk ke kamar Dinda, kemudian melewati kamar Dinda ke rumah neneknya. Nah, pada suatu ketika saat Dinda sedang teleponan dengan teman cowoknya, pas video callan teman cowoknya bilang, "Kamu tidur kamar sama siapa sih? Nggak sendiri aja, kenapa? Kok saya lihat ada kayak kakakmu ya di belakang tuh lagi lewat." "Enggak kok, aku barusan sendiri aja, nggak ada siapa-siapa." Kemudian setelah Dinda punya pacar, ada lagi video call seperti itu. Dinda baru cerita lah sama pacarnya kalau itu adalah penampakan kuntilanak ya, yang memang udah sering dari ruang kamarnya masuk ke kamarnya, kemudian melintas masuk ke rumah neneknya. Sampai sekarang juga tidak diketahui kenapa seperti itu. Nah, kemudian satu ketika Dinda tidak lama berselang ya, ada bermimpi dia ada bertemu dengan sosok nenek-nenek di rumahnya. Sosok nenek-nenek itu minta tolong, tolong, tolong. Dan Dinda nanya, kenapa nek? Tolong, iya kenapa ada apa, apa yang perlu tolong, tolong. Tapi sudah itu Dinda terbangun, kemudian Dinda menceritakan mimpinya itu kepada ibunya. Nah, karena kepikiran akan mimpinya Dinda itu, ibunya nanyalah kepada tetangga mereka yang rumahnya, ke seorang tante-tante dan tetangga mereka yang rumahnya 2 gang dari situ. Kemudian tante-tante itu bilang, "Oh itu semacam santet kiriman bu, ibu mau rumahnya saya bersihin." Nah akhirnya tante tetangga itu nanya gitu, ibunya Dinda menyatakan, "Iya boleh, saya mau dibersihin." Akhirnya tantenya itu bawa kembang 7 rupa, kemudian garam kasar, lumbung padi, dan pohon bidara. Nah, kemudian tantenya itu memandikan ibunya karena tantenya bilang, ini yang jadi sasaran santetnya adalah ibunya Dinda.
Akhirnya ibu dan dia mau dimandiin. Pas mau dimandiin di kamar mandi, tante bilang, jangan di sini bu, di situ aja yang deket toren, karena kalau di kamar mandi ini ada genderuwo, ada yang kayak cabul gitu, genderuwo, dan dia agak cabul dan kiriman juga di kamar mandi ini. Oh, akhirnya dimandilah di deket toren itu. Kemudian dibikinlah di seember air panas yang ditaburin dengan garam kasar, kemudian dibaca bacaan doa, sholawat, terus baca yasin, kemudian sambil baca-baca doa, baca-baca ayat gitu, di air itu tadi, air garam kasar tadi digunakan jadi pel untuk mengepel sisi rumah, untuk membersihkan sisi rumah. Kemudian lumbung padi ditaruh sedikit-sedikit gitu ya di pojokan-pojokan ruangan, pojokan-pojokan kamar, dan pohon bidara ditanam di depan rumah untuk menetralkan dan sekaligus mengusir makhluk halus. Dan sesudah kejadian itu tidak ada lagi genderuwo di kamar mandi, tidak ada lagi penampakan-penampakan di dalam rumah itu. Nah, sampai satu ketika berapa bulan kemudian ya, pas bulan puasa ya, waktu itu Dinda dan ibunya lagi di ruang TV, lagi sambil nonton TV sambil tidur-tiduran. Sementara adiknya Dinda waktu itu lagi ikut ada sesudah acara tadarusan gitu ya, ada ikut acara-acara gitu, sudah buka puasa ikut tadarusan gitu, belum pulang, habis itu masih main-main gitu, belum pulang. Kemudian ada suara di kamar mandi. Dinda lihat dari ujung kanannya, nggak lama setelah suara dari kamar mandi kayak orang mandi, terus ada bentuk keluar dari kamar mandi itu, sosok perempuan, tapi kok kayak bukan ibunya, karena seperti noni Belanda sekilas. Pakaian putih agak lusuh, kemudian rambutnya panjang sampai panjang gitu ya, sampai sepunggung, rambutnya hitam, dan dia membawa semacam di piring gitu ya, di atas piring itu lilin. Dia mengarah ke dapur, kemudian buru-buru sudah makhluk itu pergi lewat dapur, si Dinda itu langsung kunci pintu dapur. Kemudian dia menceritakan itu kepada ibunya. Ibunya bilang, 2 hari yang lalu ada kejadian juga. Jadi tetangga mereka buka warung kan. Nah, warungnya itu depannya kaca, warung kaca gitu. Nah, pas lagi sholat, ada yang lewat terus berdiri di depan warung mereka. Nah, itu 2 orang seperti tampang manusia, tapi kepalanya itu kepala babi. Dan mereka ada 2 orang itu ada sekitar 5 menitan di situ, habis itu pergi. Nggak jauh dari rumah mereka. Oh, seperti itu. Jadi memang ada penampakan-penampakan di situ. Nah, akhirnya ya dilakukanlah pembersihan kedua gitu ya. Pembersihan kedua. Nah, cuman tidak lama setelah itu ibunya Dinda sakit paru-paru. Sakit paru-paru yang otomatis setiap hari harus disuntik. Akhirnya Dinda punya abang di Jakarta, datang juga bersama dengan istrinya. Dan abangnya itu tinggal di kamar depan ya. Akhirnya Dinda ke kamar belakang jadi sama ibu dan adiknya. Nah, abangnya itu bersama dengan istrinya di kamar depan, dan abang itu bilang, kamar depan itu ada hantu perempuan ya. Kenapa? Iya sih, ada memang yang suka lewat-lewat ke kamar nenek. Kenapa?
Yaitu gangguin saya. Jadi ceritakan waktu tidur, dia dan istrinya tidur, kemudian abang ini diganggu sama hantu kuntilanak itu, gitu. Ya, akhirnya ya dilakukanlah pembersihan yang kedua untuk mengusir semua itu. Namun tidak diketahui kemudian kenapa, walaupun sudah dilakukan pembersihan, ya mungkin karena memang penyakit fisik ya, ibunya Dinda meninggal dunia. Demikian dari saya, kisah mistis Rumah Sarang Santet. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share ya. Terima kasih.